Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah wa ba'd. Teman-teman sahabat asli, alhamdulillah kembali lagi di Bincang Faidah atau ngobrol santai. Kali ini kita semua kedatangan salah satu ustadz yang mungkin teman-teman beberapa lihat video-video beliau. Insyaallah sekarang sebuah kemuliaan beliau mau datang ke kantor kita nih atau ke studio kita. Ustadz Jojo, assalamualaikum Ustadz Jojo. Waalaikumsalam. Masya Allah. Seneng aneh ketemu antum langsung Ustadz. Iya, Karena saling mengambil faedah ketika di Ramadan kemarin dari konten-konten antum. Mungkin teman-teman banyak melihat antum di beberapa tempat dan segala macam perjalanan hidup antum lah tuh yang ini. Tapi Ana mau menarik satu sisinya sebenarnya yang mungkin kita bisa obrolin, di mana setiap ustadz tuh pasti punya satu pengalaman yang Masya Allah dalam belajarnya dan lain sebagainya gitu. Mungkin kita mulai dari teman-teman mungkin sebagian sudah tahu kalau Ustadz Jojo ini pernah menjadi santri tanda kutip ya. Pesantren kehidupan. Santri. Tapi akhirnya jadi santri beneran namanya, Masya Allah tuh ya. Jadi pertama kali ketika antum memutuskan untuk nyantri Ustaz, yang di benak antum tuh apa sih Ustaz sebenarnya itu? Yang pertama sih waktu di dalam penjara itu ana ngelihat orang baca Quran tuh syahdu banget gitu Bang. Ustaz. Jadi saya dengerin gitu kok, kayak hati saya tuh kayak pengen nangis gitu denger orang baca Al-Qur'an gitu. Oh gitu. Terus pengen banget bisa setelah aneh masuk Islam ya. Oke. Ya terus aneh pengen banget bisa baca ngaji. Nah akhirnya ada di dalam itu ada namanya pesantren At-Tawabin. Jadi dia program khusus kurang lebih 3 bulan, setiap 3 bulan sekali. Yang ngajar siapa? Yang ngajar tuh ada ustadz-ustadz yang internalnya. Yang ustadz internal, ada dari luar juga Ustaz. Oh, ustadz datang ke situ. Tapi ustadz internalnya itu Masya Allah Ustaz, pinter-pinter. Orang-orang pondok pesantren yang ada yang 15 tahun, mohon maaf bener. Itu yang pembahasannya tuh Masya Allah luar biasa gitu kan. Yang benar-benar mereka di luar udah biasa jadi khotib Jumat gitu. Kok bisa ke dalam? Nah itu dia. Jadi coba hidup. Nah salah satu pelajaran saat yang saya ambil hikmahnya itu ternyata ini bukan dari pemikiran saya doang, tapi dari pengakuan mereka ya. Mereka itu seperti sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ilmu agama nih. Tapi ketika di luar itu melalaikan, nggak mau ngajar lagi atau segala macam. Akhirnya mau nggak mau karena sudah semacam Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dia jadi seorang ustadz mengajar. Karena di luar nggak mau ngajar, akhirnya dikirim ke dalam penjara ngajar. Gitu Ustadz menurut pengakuan mereka itu. Oh gitu ya. Iya jadi saya tuh sampai gini saya ada pemikiran tuh sampai berarti orang jadi mubalik, jadi ustadz tuh kayak seperti kutukan ya gitu. Jadi harus, ya kan itu kan semacam gift besar dong saat. Iya betul. Ya bener gak? Betul. Banyak orang loh pengen jadi orang yang bermanfaat, nggak usah bahasa ustadznya lah. Tapi ustadz tuh kan memberikan manfaat. Betul. Nah, ketika mereka udah dikasih, mereka sia-siakan gitu. Oh akhirnya dengan takdir Allah dicara macam-macam. Sisi ada yang narkoba, ada yang kasus penggelapan travel haji umroh kayak gitu ya bahkan ada juga tuh kiai yang kena, yang termasuk salah satu kasus korupsi Al-Quran ada juga itu, menjual ayat-ayat Allah tuh. Bener Zat, ada ya menurut pengakuan mereka kan di kementerian gitu tanda tangan doang gitu, nggak tahu apa-apa, tahu dijerumusin. Mungkin ada yang terlalu polos sekali iya benar, bisa ya begitu. Akhirnya masuk. Itu yang antum sebut dengan ustadz internal tadi. Iya benar, ustadz internal. Memang dia yang punya kapasitas ilmu syariat, cuma takdir berkata lain, akhirnya dia masuk. Betul. Tapi dia ngajar di dalam. Ngajar, Ustaz. Ngajarnya juga bukan kitab-kitab cara-cara. Oh, dia buka kitab, Ustaz. Iya, kitab Ulumuddin, I'anatul Thalibin. Wah, kitab-kitab besar itu. Iya, bukan kitab-kitab cara dan benar-benar mereka ini dari awal halaman 1 sampai halaman belakang. Iya, sampai kitab Sorogan gitu ya. Iya, saya sampai masih ingat. Bab yang paling saya menarik ketika saya nyantri itu, ada salah satu tuh ustadz itu, dia itu ngajar di pondok pesantren di daerah Tasik, Ciamis gitu. Iya, Sunda di Jawa Barat. Daerah Jawa Barat. Ketika masuk dia ngajar tuh kitab I'anatul Thalibin. Sampai di satu bab mengenai bab tentang bab khunsah.
Banci. Orang yang mempunyai dua kelamin. Iya. Ya kan? Khunsa muskil. Ada yang muskil, ada goir muskil kan. Betul, Itu saya menariknya ketika saya ingat itu karena di kampungnya dia ada orang kayak gitu, Sat. Oh, gitu. Beneran ada dan dilihat sama orang kampung punya dua kelamin. Akhirnya yang dimenangkan yang mana? Jadi yang dan dua kelamin tuh. Iya tahu. Saya lupa nih dia masuknya ke muskil apa goir muskilnya ya. Oke, iya. Tapi yang diceritain sama ustadz saya itu dia dipanggilannya namanya Weki. Nggak tahu bahasanya. Ada kepanjangan nggak? Entah cewek entah laki apa itu bahasanya. Pokoknya dipanggilnya Weki. Dan waktu itu kalau saya sempat searching juga gitu kan di berita ternyata bener ada orang itu pernah masuk koran. Orang mempunyai dua kelamin ganda gitu. Dia udah dewasa tuh malah ya. Udah dewasa udah. Berarti kan artinya ini ustadz ini bukan sembarangan nih kalau artinya ini ustadz internal dalam tanda kutip. Ada yang ngajar 15 tahun saat di pesantren dia. Biasanya kalau begitu ustadz internal tuh mereka yang inisiatif apa memang ada semacam apa ya penjaga pesantren ini tahu ini dia mantan ini nih santri nih ente ngajar deh yang lain apa gimana? Nah biasanya dikasih informasi saat dia kayak misalkan ngajarin orang ngaji dulu dari Iqra terus Al-Quran terus dia ngajarin buka kitab gitu. Nah terus ada yang ngasih tahu tuh ada orang ustadz tuh pinter tuh. Nah biasanya mereka nggak ada yang mau ngaku ustadz ya karena malu kan istilahnya di luar dia seorang ustadz ya kan dia harus ngakuin. Betul. Kalau dia harus terima kenyataan kalau dia seorang narapidana gitu kan. Tapi akhirnya karena diojok-ojok mulu gitu kan, wah antum harus ngajar gitu segala macam ya. Udah akhirnya mau tuh. Akhirnya mau juga. Bener. Dan ngajarnya itu masya Allah, Ustaz bener-bener luar biasa. Saya banyak dapat ilmu itu. Masya Allah. Berarti antum berangkat dari situ pengen ngaji Quran dulu dah. Betul. Yang bener gitu ya. Berarti antum ngaji alif bata dulu berarti itu awal-awal. Bata Iqra, Ustaz. Dari awal itu berarti. Iya dari Iqra. Awal banget itu ya. Samping-samping saya tuh bawa bapak udah ubanan dan tua belajar Iqra itu. Sampai tuh saya udah Iqra udah selesai, habis itu Al-Qur'an. Ya itu guru Al-Qur'an saya Qori itu, dia sering jadi khotib. Cuma dia masuk cerita-cerita katanya dulu kalau sebelum khotib Jumat katanya biar suaranya melengking ayatnya. Emang dia suaranya masya Allah bagus banget, Sat. Itu serius, Sat? Bener serius dia cerita. Dia bilang tapi jangan dicontoh ya. Dia bilang begitu. Jadi dia kalau sebelum jadi khotib Jumat bener sama kata dia biar enak gitu ngomongnya lancar kata dia begitu. Lah bukannya ngaco malah ngomongnya, Sat. Enggak, Sat, beda. Kalau misalkan kan memang kayak terang aja gitu istilah bahasanya gitu. Kayak gitu ya. kayak kena kopi gitu gimana sih orang kayak kepacu fresh gitu. Iya. Nah, jadinya dia tapi membaca Al-Qur'annya masya Allah gitu. Ilmu Al-Qur'annya masya Allah. Dari situ Sat, artinya kan ketika antum di pesantren yang tanda kutip itu ya. Itu masih ada masa berapa lagi sampai nanti antum memutuskan untuk kayaknya gue harus nyantri beneran nih, bukan nyantri di sini ya. Udah nyantri beneran, aneh pengen kayak Ustadz Fulan, bisa baca kitab, bisa ngaji cakep. Itu setelah berapa lama memutuskan ketika itu baru antum? Kan dari awal, jadi programnya tuh padat banget Ustadz. Kalau dulu kita dari subuh, ba'da subuh, kita ada kajiannya itu kita macam-macam tuh. Sampai tafsir Al-Quran juga. Tafsir Jalalain kayak gitu-gitu. Dan yang ngajar tuh mumpuni Sat, bener orang termasuk tuh salah satu kiai yang punya pondok pesantren itu juga tuh yang ngajar yang korupsi Al-Qur'an itu. Iya, penjual ayat-ayat Allah. Nah, jadi ngajar sampai waktu syuruk, isyraq. Oke. Kita sholat kan. Taman sholat. Ini lokasi taklim semua di masjid. Di masjid, di dalam masjid. Oh gitu. Di masjid Rutan. Oke. Udah tuh. Kita balik kan apel tuh masing-masing ke masing-masing kan petugas. Nanti jam 9 start tuh dan ada ngaji lagi tuh. Iya. Program pesantren. Jadi kuotanya itu 100 orang setiap ada seleksinya 3 bulan. Enggak ada seleksinya. Kalau daftar bayar. Oh, daftar bayar. Tapi bayar itu dapat baju koko, sarung, peci. Daftarnya cuma 25.000 saya masih ingat. Tapi dapat baju koko sama sarung gitu-gitulah. Nah, udah kan jam 9 sampai jam 11 tuh. Habis itu nunggu zuhur, ba'da zuhur ada lagi kajian lagi, tafsir Quran lagi, buka-buka kitab lagi. Masya Allah. Itu ustadz internal apa eksternal? Internal juga. Ntar yang habis asar, sholat asar itu biasanya dari eksternal tuh. Oke. Ada ustadz dari Al-Azhar Kebayoran Baru.
tim Al-Azhar, iya. Kebayoran, ya Kebayoran situlah, Al-Azhar Kebayoran. Terus ada juga ustadz-ustadz yang dari Jamaah Tablik ada juga Banyak juga ya masuk. Masya Allah ya. Jadi mereka ada jadwalnya, yang dari Al-Azhar seminggu 2 kali, yang dari Jamaah ada Tablik jadwalnya. seminggu sekali. Terus ada yang dari Kementerian Hukum dan HAM seminggu 2 kali. Jadi dibagi-bagi waktu mereka itu, Senin sampai Jumat. Biasanya berdasar yang kayak gitu. Iya, berdasar. Nah, abis mereka ngisi tausiah, abis sholat asar tuh kan. Nah, program santri lagi dari jam 4 sampai setengah 6. Apa yang dikaji, Ustaz? Yang dikaji biasanya sejarah Islam. Oh, Masya Allah ya. Terus ilmu hadis. Baik kitab, pakai kitab tuh, Ustaz. Kitab. Ajib. Pakai kitab. Masya Allah. Pakai kitab semua ya? Kitab semua, kitab yang rata-rata di pesantren, mulai dari kitab Safinatun Najat, kitab Bidayatul Hidayah, terus Ghazali, Fathul Qorib. Fathul Qoribul Mujib. Bener. Dari itu dasar-dasarnya dari situ. Ntar dibelajarin dulu dari Safina sampai fikih sunnahnya Said Sabik diajarin juga. Semua megang kitab apa denger ya, Ustaz? Jiping. Kitab. Santrinya? Oh, kita dengerin. Oh, kita dengerin. Tapi kalau ada beberapa ini kita megang kitab, kayak saya nih, saya pegang kitabnya gitu kan. Oh, Masya Allah ya. Kalau yang bener-bener ya, saya kan ya alhamdulillah, Masya Allah kasih taufik, saya bener-bener serius gitu. Ngaji bener. Iya, jadi kitabnya itu saya pegang juga. Terus sama buku tuh saya nulis. Oke, catatan ya. Nyatet-nyatet gitu kan. Ya udah, terus akhirnya ya kita belajar tuh sampai kurang lebih di dalam tuh 2,5 tahun. 2,5 tahun tuh berarti selesai program yang apa tadi Antum bilang di situ? Pesantren. Ya, sampai alhamdulillah saya terakhir 6 bulan terakhir sebelum saya bebas tuh saya ditunjuk sama Dewan Guru ngajar, Bang. Ngajar sejarah Islam. Waduh. Masya Allah. Apa yang Antum ajar? Bidayatul Bidayah Nihayah. Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir. Masya Allah. Saya mempelajari dari pertama penciptaan manusia kayak gitu sampai zamannya Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Utsman, Sayyidina Ali lah semuanya. Nah itu ngajar di situ, terus mereka menyarankan saya, kamu nih kayaknya memang cocoknya jalurnya jadi mubalik gitu. Disuruh seriusin. Karena kan dulu waktu awal-awal pernah ada tuh kayak biasalah kalau ada misalkan acara Isra Mi'raj kayak gitu-gitu kan, ada acara kayak lomba azan, lomba ceramah kayak gitu-gitu, karena santri suruh tampil ya. Suruh tampil lah. Saya suruh lomba ceramah, saya dapat juara 2. Juara 1-nya Ustadz beneran ternyata, orang Aceh. Ustadz internal. Iya, Ustadz internal. Wah, itu mah fasenya keterlaluan itu. Sampai bilang, wah ini mah kenapa harus ikut lomba begini, udah dia aja yang menang katanya. Nah, juara 2-nya saya. Terus dikasih tahu sama kiai itulah, Yusuf kamu nanti terusin aja, mondok kamu cocok nih, jalur kamu jadi mubalik. Oh, dari situ Antum mau serius. Nah, karena di dalam itu nggak punya waktu belajar ilmu nahwu sorof, ilmu alat ya. Ya, ilmu alat. Saya pulang itu beberapa bulan kemudian. Mondok setahun kemudian di Al-Fatah Temboro untuk belajar ilmu nahwu sorof. Itu Kediri kan ya? Magetan. Magetan jatuhnya ya? Iya, perbatasan lah ya. Habis Sragen Magetan ya, Magetan. Iya benar. Perbatasan antara Jawa Timur sama Jawa Tengah kan. Gitu. Nah, di situ. Berarti setelah keluar dari pesantren sebelumnya, Antum belajar langsung ilmu alat tuh kayak kitab Jurumiyah, Masya Allah, Tasrifan kayak gitulah. Saya pengen tetap belajar lagi aja, karena banyak juga teman-teman yang ngedorong, kamu insya Allah nanti jadi orang yang bermanfaat, jadi ustadz, jadi apa, belajar lagi, semangat kamu. Itu bisa langsung baca kitab, Ustaz? Antum di rentang waktu berapa tahun tuh bisa baca kitab setelah nahwu sorof? Belum. Kan saya pas masuk itu kan ada kelasnya, jadi ada namanya kelas tajribi, itu yang mempersingkat daurah tuh programnya 6 tahun aja. Harusnya normal di situ 8 tahun. Normal 8 tahun. Ya. Tapi syaratnya itu orang-orangnya itu harus usia 21 tahun ke atas. Antum waktu itu? Saya waktu itu di umur 26 apa 25 tahun gitu. Oke. Nah, karena orang-orang yang umur segitu bisa diajak untuk berbicara bahasa yang beda sama anak yang MI kan, yang cuma disuruh udah ini aja udah belajar gitu kan. Kalau yang agak dewasa kan jadi bisa lebih dipacu, diajak diskusi gitu. Nah, disitulah saya belajar ilmu-ilmu nahwu sorof, terus ilmu kitab apa aja berarti? Nahwunya apa? Jurumiyah, terus kitab Jurumiyah, terus sorofnya tuh tasrifan, terus kalau akidahnya tuh Aqidatul Awam. Aqidatul
Terus kitab hadisnya itu hadis Arba'in Nawawi yang dari dasar ya. harus hafal tuh semua. Iya. 42 hadis ya. Termasuk di situ juga harus ada ngejar hafalan Quran. Berapa juz ditarget Sampai hafal. Oh, 30 juz. Iya, di target sampai 30 juz. Rentang waktu 6 tahun itu. Biasanya umumnya paling lama tuh istilahnya paling lelet 4 tahun biasanya tuh. Dia kayak mondok secara umum kan, Zat? Maksudnya jam kelasnya ada Iya. halaqah Qurannya gitu ya. Cuma bedanya kalau saya tuh santri kalong, saya ngontrak di desa. Oh, enggak di pesantren. Enggak. Oh. Saya kan waktu itu udah nikah posisinya. Oh, itu udah nikah. Udah nikah Tahun? posisi. Tahun berapa tuh berarti? 2016 awal. Antum udah nikah. Ya, istri udah mondok duluan di situ. Oh, si Antum Iya, udah mondok santriwati duluan. juga ya. Iya. Masya Allah. Terus akhirnya saya ke situ belajar tuh segala macem. Nah, itu baru dikasih arahan lah, kayaknya kamu lebih cocok ke arah mubalik nih gitu kan. Karena kan di sana kan belajar imla kayak gitu-gitu. Ya ngeliat lah, ini bukan di sini ya. Mungkin Ustadz juga pasti kan teman-teman Ustadz ada tuh orang yang apa? Fikihnya kurang. Tapi kalau disuruh jadi mubalik sama di sana, ya kayak gitu, Ustadz. Oh, itu memang nggak semuanya dipelajari berarti kalau kayak gitu? Enggak semua. Artinya ada takhusus sendiri, jalur khusus. Iya. Materi mubalik apa aja yang dikasih? Materi mubalik. Materi mubaliknya itu biasanya dari secara langsung sih, Bang. Karena di sana kan kiai-kiainya apa segalanya pesantrennya itu kan umumnya rata-rata jamaah tablik dia. Oke, jadi kalau misalkan setiap bulan itu mereka ada program kurus. Nah, itu salah satu media untuk mereka prakteknya kurus itu. Oh, jadi itu mereka belajar, ya? Iya langsung praktek kan. Jadi kan seminggu nih dia sebulan tuh keluar berapa hari? Waktu keluar 1 hari. 1 hari. Jadi waktu libur, nah nanti santri mah demen tuh kalau libur keluar situ sekalian. Tapi mereka di situ praktek. Langsung prakteknya ke kampung orang, langsung datang gitu. Oh, ke warga langsung. Enggak, prakteknya enggak sama teman-teman secara begini, enggak, langsung. Tapi sebenarnya ada gak sih, maksudnya gini kan, kalau tadi Anda bilang ada takhusus, ngambil fikih, ada mubalik. Mungkin kan ada prakteknya, tapi ada apa ya, semacam teori dari ustadz atau mursyid atau kiai lah gitu kan. Misalkan Ustadz Yusuf, ente sebagai mubalik ini yang harus didakwain pertama kali. Iya. Ini itu apa, gimana Ustadz, materi teorinya itu apa? Kalau teorinya sih lebih ke apa ya, kayak misalnya mengenalkan rukun Islam kayak atau apa gitu. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu sih. Lebih ke biasa standar wal asri dulu, surat wal asri kan paling dasar. Terus dikasih tahu tentang tafsir surat wal asri. Itu buat pegangan awal tuh ya? Iya. Itu yang standar surat wal asri kan. Kata Imam Syafi'i kalau seandainya Al-Quran nggak diturunkan, kecuali surat ini udah cukup kayak gitulah, bahasa-bahasa kayak begitulah. Udah akhirnya modal dari surat wal asri gitu. Terus kan di sana kan program masjidnya juga padat tuh, kayak misalkan ada tausiah namanya bayan kan di sana kan. Nah, itu santri-santri tuh dengerin cara kiai nyampein tuh kayak gimana. Oke. Kayak gitu. Itu udah materi sendiri ya? Udah materi sendiri udah. Sebenarnya itu materinya sendiri. Udah, tapi lebih banyaknya malah ke praktek. Karena di sana tuh lebih diajarin gini, intinya kiai saya tuh memang menekankan percuma aja kamu belajar segala macam, kalau kamu praktek kamu harus turun langsung di masyarakat, belajar mental. Ternyata dia nggak bahasakan seperti itu. Langsung. Tapi setelah saya pikirkan bener juga, santri kalau diturunin ke apa ini kan dia belajar mental deh, ketemu sama orang macem-macem gitu loh. Bagaimanapun juga santri akan balik ke rumahnya kan. Bener. Ngadepin masyarakat yang aneh-aneh. Iya. Udah pasti kan, apalagi kalau pulang kampung kan. Seorang saya pulang aja di kampung saya kan tahu kan background keluarga saya kayak gimana. Itu udah kamu jadi khotib apa segala macam, jadi ceramah, imam, taraweh, udah todong begitu. Masya Allah. Saya pulang. Apalagi tahu antum nyantri ya. Iya, nyantri beneran, nyantri di Temboro gitu. Nah, kalau apa Ustaz, disiplin ilmu apa yang mungkin antum lebih cocok nih gue di sini, atau aneh cocok di sini nih? Apakah fikih? Karena di antara yang aneh nonton dari itu tuh
keluar semua sebenarnya fikihnya, sirohnya, masya Allah. Tapi tuh. kalau misalkan yang Ustadz nonton kayak Grand Boys gitu tuh kan sebenarnya anak MI juga bisa jawab, Ustadz. Iya gak? Jujur kan? Iya bener kan? Iya dong. Iya. Itu pertanyaan yang anak MI sebenarnya bisa jawab. Jadi kalau saya bisa jawab, orang mengatakan saya Ustadz gitu, padahal kalau tahu itu biasa. Ya kan itu kan anak MI itu pelajarannya dari kitab Mabadi Fikih lah, Safinatun Najah, itu dia di situ saya bilang. Dasar banget. Iya, nanya kayak orang misalkan lagi safar, mana Abdolnya puasa apa enggak, boleh meninggal, itu kan itu dasar kalau orang-orang tahu santri sama santri kan. Cuma menurut orang wah hebat nih gitu segala macam ya, karena mohon maaf ya memang penonton saya ini backgroundnya kebanyakan memang orang jauh dari agama gitu Ustaz kalau saya lihat. Tapi sebenarnya gini Ustaz, ada apa ya? Sebenarnya ada bedanya antara orang yang ini secara pandangan saya pribadi aja ya, antara orang yang beneran nyentuh kitab sama orang yang gak pernah nyentuh kitab. Saya bisa bedain, maksud saya gini, dia akan memberikan ini sih istilah-istilah atau sesuatu yang ini dia baca nih kitabnya gitu. Penjelasannya alat penjelasannya mungkin pertanyaan sama, tapi ketika dia ngejawab itu beda. Makanya tadi Anda bilang antum lebih ke apa? Mungkin fikih tadi ya, Safinatun Najah. Iya. Sampai ke I'anah Talibin udah selesai. Iya. Minhaj sudah selesai. Minhaj belum. Saya terakhir apa masih ngaji sampai sekarang untuk Minhaj? Iya. Gimana? Terakhir tuh saya tuh I'anah Talibin itu terus balik lagi saya lebih fokus karena tuh kan habis itu saya langsung terjun nih saat kayak ke kantoran-kantoran. Saya ngajar kitab fikih Safinatun Najah dari bab awal aja. Toharo gitu. Bab toharo mandi besar itu Ustaz. Sampai ada orang yang menganggap bahwa sampoan itu rukun mandi wajib. Coba bayangin Ustaz. Jadi selama ini dia kalau nggak ada sampo nggak mandi wajib. Saya bilang kan, saya jelasin kan, ini rukunnya ada 2. Saya kan niat yang pertama ketika mau membasuhkan pertama kali kalau air gitu kan kepala. Yang kedua yang meratakan air ke seluruh tubuh. Betul. Ya kan dipastikan itu segala macam. Baru tuh sunah-sunahnya dijelaskan apa segala macam. Dia bilang selama ini kalau nggak ada sampoan nggak mandi wajib. Jadi kadang ada berapa lama nggak mandi wajib. Nggak mandi wajib Tad. Gara-gara nggak ada sampo. Iya. Berarti kan sama aja dia mengatakan bahwa sampoan itu adalah rukun. Iya kan? Dan itu keadaan, saya melihat keadaan umat. Jadi saya baru tahu kenapa kiai saya tuh lebih mendorong supaya turun ke lapangan. Tadinya saya terus terang nggak mau saya datang ke kantoran gitu-gitu. Menurut saya pas antum melihat begini kondisinya. Ada pernah salah satu kantor belajar Al-Quran 9 orang. Sama antum nih ngaji halaqah gitu. Iya. Yang bisa baca Quran 1 orang doang, sisanya Iqra dari awal. Masya Allah. Kayak begitu. Jadi ketika itu saya baru tersadar gitu. Selama ini saya nggak mau nih datang-datang orang kantoran ngajar kayak gini, karena saya pikir apa ya? Kalau saya nggak datang kayak gini ngajarin mereka, kapan mereka tuh belajarnya gitu? Setelah saya pikir tuh keadaannya tuh kayak gitu. Dan itu singkat banget lagi kan. Biasanya kan dari ba'da zuhur ya paling jam 1. Akhirnya 3 bulan bisa saat baca Al-Quran. Mulai dari intens tuh ya. Iya. Intens. Senin sampai Jumat. Ketemu terus tuh. Ketemu. Masya Allah. Bisa alhamdulillah baca. Ya artinya kan ya ini Ustaz Jojo nih Masya Allah. Karena beliau ini milih untuk melihat apa yang ada di lapangan kali. Iya betul. Kemudian ternyata semudah itu ternyata ada yang salah kaprah tentang mandi wajib tadi itu. Betul. Mulai dari mandi wajib, banyak lah. Maksudnya orang salah kaprah tentang pemahaman, mulai dari sholat lah apa segala macam. Pertanyaannya sampai sekarang tuh orang yang bertanya sama saya tuh hal-hal sebenarnya apa ya? Ya hal dasar gitu. Tapi memang karena katanya ada beberapa orang sih bukan gimana Bang katanya. Kalau hal kayak pertanyaan saya ini, kalau saya tanya Ustadz lain, malu saya katanya gitu bahasanya dia. Ada. Makanya ditanyain ke saya karena saya merasa bahwa ketika mereka tanya saya kayak orang ngobrol gitu. Jadinya mereka nggak merasa keterakim. Kalau ustadz yang formal tuh kan jelasinnya kan iya, maksudnya terlalu kaku mungkin begitu. Akhirnya dia kagak berani nanya. Iya, mereka nggak berani tanya. Akhirnya tanyain ke saya gitu. Jadi sebenarnya tadi kembali lagi bahwa orang yang belajar itu bisa meringkaskan jawaban dengan baik. Yang Anda lihat wala uzaki Allah ya hadan antum begitu Ustaz. Jadi bisa masuk ke segmentasi
segmen orang-orang atau ustadz-ustadz lain nggak bisa masuk situ. Yang tadi mungkin hasil kesimpulan antum ngeri nih, dia nanya. Benar. Ke ustadz-ustadz yang udah jenggotnya udah ngeri nih kan. Dia udah serem banget. Nah, saat Anda pernah ngoreksi antum di satu komen di Grand Boys. Jadi waktu itu antum cerita tentang salah satu sahabat Nabi yang ngebunuh Usama bin Zaid. Kalau nggak salah denger tuh aneh-aneh ikut komen tuh. Akhirnya bisa ketemu beliau juga nih. Di situ Usama bin Zaid yang ngebunuh setelah orang apa tuh bilang la ilaha illallah ya. Nah itu tuh. Mungkin teman-teman juga saya lihat komen-komennya, bukan gini maksudnya. Ada ya orang yang kesimpulannya gini, ngebunuh sahabat Nabi ada yang separah itu ya gitu. Kalau nggak salah di situ saya nggak menyebutkan Usama bin Zaid. Tapi ada sama seperti orang yang pernah Nabi bilang itu ada orang nanti ketika di majelisnya ada sahabat Abu Hurairah juga, nanti di antara kalian ada orang yang akan berada di neraka dan mempunyai gigi sebesar gunung Uhud. Iya betul. Ya kan Nabi pernah ngomong kayak gitu kan. Nah sampai akhirnya kan sahabat tuh. Iya. Yang akhirnya dia meninggal gitu kan. Tapi kan kalau dulu yang saya ingat saat maksudnya ilmu hadis pertama kali yang saya dapat ketika di pesantren itu definisi sahabat Nabi kan orang yang hidup bersama Nabi, ya kan, beriman sama Nabi, tapi meninggalnya juga di atas iman. Iya, di atas iman. Betul. Karena kalau misalkan orang yang hidup bersama Nabi, Abu Jahal, Abu Jahal juga gitu. Artinya kan dia meninggal nggak dengan iman kan. Iya. Nah seperti orang kayak gitu. Nah salah satu riwayat kan Nabi ada beberapa cerita sampai ada pernah yang saya dapat di kitab Hayatus Sahabat tuh. Cerita tentang Usama bin Zaid juga, Ustaz. Jadi ketika Nabi wukuf di Arafah, di Arafah, terus lama tuh ngurusin Usama bin Zaid. Terus ada orang gitu kan, kok ini nungguin Nabi gitu lama orang. Nggak taunya Nabi katanya lagi ngurusin si Usama. Orang ini nggak tahu pas ngeliat Usama, mohon maaf, Usama kan anaknya hamba saya tuh Zaid bin Harithah kan. Keling. Ya, mohon maaf orang hitam, hidung pesek gitu. Tampilannya nggak ada, nggak ada enak-enak lah gitu. Dia lebih ke gen emaknya kan. Iya betul. Siapa namanya? Aiman. Ibunya si Aiman kan. Kalau misalkan Zaid bin Harithah saya nggak tahu nih, beliau ini dari istri yang sebelumnya kan sama si Zainab kan, yang istrinya Nabi. Yang pada itu. Nah cerai. Nah tapi yang di kisah itu orang itu kayak nyinyirin Usama saat. Iya. Di kitab itu sahabat tuh kayak merasa ini kita nunggu selama ini cuma anak kayak gini aja. Tuh Nabi tuh sampai ngelihat begitu, ngelihat ke orang itu. Betul. Dan itu dibilang sahabat Nabi yang meriwayatkan itu orang meninggalnya ngikut pengikut Nabi palsu. Musailamah Al-Kadzab. Jadi saking kayak begitunya, cuma perkara dia kayak begitu. Betul. Nah, soal yang masalah yang tadi itu, ya dicerita tuh kalau nggak salah memang Usama bin Zaid. Tapi memang Nabi marah. Betul. Tapi mungkin saya salahnya mengatakan bahwa meninggalnya dalam keadaan tidak iman. Itu benar. Syariah. Saya ingat tuh syariah setelah apa gitu. Jadi Rasul ngutus beberapa pasukan. Ada ngincer, Usama udah ngincer nih orang hebat banget gitu kan ceritanya gitu lah. Kulihal Masya Allah. Artinya itu yang bisa membedain aneh. Maksudnya Jojo nih sampai sedalam ini dibacanya gini. Karena biasanya saya mohon maaf ada orang-orang yang diustadkan dalam tanda kutip nggak nyampe ke sana beneran, tapi dia pakaiannya apa ya itu beda ini lah ya. Artinya itu yang tadi Anda bilang, wah ini artinya beda dengan yang nyentuh kitab sama yang kagak nyentuh kitab gitu. Terus kalau antum sekarang kan teman-teman mungkin lihat ya aktivitas antum banyak juga anak-anak nongkrong begitu. Selain itu apa Ustaz antum apa ya bahasanya mau masuk lewat mana dulu Ustaz biasanya kalau segmen ke anak-anak muda kayak gitu Ustaz? Saya dulu kan istilahnya dari awal karir di dunia beginiannya kan dari ngisi-ngisi ceramah di musola bang, musola kecil yang nggak punya pemasukan lah kayak gitu-gitu, yang mungkin dengerin ceramah kadang 6 orang, 8 orang, 10 orang, sekitar musola-musola yang deket kampung saya gitu, beberapa musola-musola gitu. Nah saya rutin dulu sering. Nah seiring berjalannya itu Zat, ya ketika nikah punya anak nggak bisa dibohongin dapur. Ya kan.
Di situ ada sisi dilema. Ini pasti semuanya akan dialami sama ustadz-ustadz atau pengajar-pengajar orang yang pernah nyantri lah. Ketika di antara dia punya beban tanggung jawab untuk menyampaikan dakwah, amanah dari guru-gurunya, kiainya, ustadznya, syekhnya gitu kan. Tapi di sisi lain mereka harus nerima kenyataan hidup bahwa rumah ngontrak, ya kan, harus bayar bulanan kayak gitu-gitu. Ya, akhirnya beberapa kali itu saya tuh kerja kantoran gitu kan. Oh gitu ya? Saya kerja kantoran, kerja sama orang kayak gitu. Yang tapi nggak bertahan lama itu karena lagi-lagi hati kecil saya itu yang berbicara saat kayaknya. Kayak gimana antum waktu itu? Iya, maksudnya lu udah punya ilmu malah kerja gitu kali ya? Sayang aja gitu kan, kayak saya berpikir ini kayaknya bukan hidup saya nih kayak gini gitu. Saat kayak ngerasa harus ngajar lagi, cuma meskipun pemasukan udah jelas tuh ya. Iya. Secara dapur aman. Iya. Ya walaupun gajinya nggak besar, tapi kan seenggaknya buat kontrakan ada, cukup lah. Pampers ketutup kan, pokoknya buat bulanan, ya masih bisa ngajak bini sekali 2 kali ke mall lah, buat ngiter-ngiter main mobil-mobilan anak tuh kan masih dapet tuh. Iya, cuma kan lagi-lagi ya itu kesana keperluan anak nambah gitu kan segala macem. Ya udah sampai akhirnya kemarin tuh pas terakhir titik baliknya tuh pas kemarin pas di bulan Ramadan kemarin saya diampas sama Grind Boys, terus sama saya di kontrak beberapa bulan sama Badan Wakaf Al-Quran juga. Masya Allah. Untuk safari dakwah gitu. Masya Allah. Nah itu sebelumnya itu saya dapat teguran juga dari Allah, Ustaz. Gimana tuh bentuknya? Jadi saya kan kerja tuh kantor di Depok. Saya udah 5 tahun jadi HRD saya. 5 tahun kerja kantornya di HRD, kantor tadi Pejaten terus pindah ke Depok. Sehingga saya pulang kan naik kereta tuh, pulang pergi. Iya, KRL lah ya. Iya. Nah, suatu ketika anak saya sakit, diperiksa, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih saya ujian, anak saya itu epilepsi. Innalillah. Kena epilepsi gitu. Terus saya langsung ngerasa teguran, kenapa ya? Saya langsung sholat tobat, langsung minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, memang saya tahu nih pasti ada sesuatu karena saya sholat. Pas malam tuh saya sholat, minta petunjuk sama Allah. Pagi-pagi itu dapat telepon dari teman saya itu buat ngomongin Green Boys Ramadan, Badan Wakaf Al-Quran, sama pagi itu juga langsung 3 itu. Pagi langsung sama. Dulu kan saya ada beberapa yang masih tetap pakai saya untuk khotib Jumat. Tapi beberapa masjid ada yang cancel saya karena saya beberapa ngegagalin karena saya kerja. Tahu gitu. Ada nggak bisa, padahal atasan saya udah ngebolehin, silakan aja kalau ada jadwal gitu mau khotib. Nah akhirnya yang dulu itu telepon saya juga. Kok saya kayak ngerasa kok kenapa ya, aneh ya gitu. Nah malam-malamnya saya sholat istiqoroh lagi. Ternyata memang setelah itu saya diingatkan, ada beberapa waktu, mungkin beberapa minggu atau bulan lalu, ada salah satu ustadz di masjid, imam di masjid itu undang saya ceramah. Saya tolak berapa kayak gitu karena kerjaan saya padat. Sampai pernah sampai di tahap berdebat gitu, nggak mau saya. Cuman saya nggak bisa. Kalau saya bisa saya iniin gitu. Sampai di tahap itu akhirnya saya merasa wah ditegur nih. Ramadan titik balik itu Ustaz. Kemarin Ramadan ini. Masya Allah. Karena saya ingat sama ustadz yang internal dulu itu, nasihat-nasihat mereka dulu ya. Mereka bilang, kamu kalau udah punya ilmu agama udah tahu. Makanya istilah carilah apa misalkan penghasilan segala macam yang lain gitu loh, biar kamu dibilang jangan cari penghasilan dari agama. Begitu. Masya Allah. Panggilan lah ya dakwah itu. Masya Allah nih. Jadi Masya Allah. Karena gini saat Jojo ya, kalau aneh lihat tuh ya, ada juga orang yang kutip tadi menjual ayat-ayat Allah gitu. Iya. Makanya sungguh beruntung sih kalau kita bisa mandiri secara finansial dalam dakwah, jalan terus gitu. Iya, saya aja sekarang, nah karena saya nggak mau berhenti sejak itu belajar belajar kayak gitu. Sekarang saya lagi jualan dagang ubi Cilembu. Oh iya, ini aneh lihat tuh. Punya pegawai. Lagi ada masif juga kayak ubi Cilembu di mana-mana tuh. Saya jualan itu karena ada teman yang ngasih tahu itu buat istilahnya ya uang dapur saya hari-hari. Itu keliling San? Itu enggak, dia kan pakai mobil dia. Ngetem. Iya ngetem. Dia ngetem. Daerah Kuningan, daerah Setiabudi lah. Daerah Setiabudi. Nah
Nah kayak gitu. Jadi dari situ aja. Jadi kan karena kan saya nggak bisa berpatokan kepada orang nanti orang undang ceramah apa segala macam walaupun dia kasih hadiah kafalah dan lain kan saya nggak bisa dinasihatin jangan nggak boleh kamu kayak gitu kan berpatokan pada kayak gitu. Cuma di sisi lain ya udah solusinya ya memang setelah saya tanya ulama gitu segala macam ya saya harus punya penghasilan yang di luar itu yang buat benar-benar dapur keluarga saya gitu. Pure buat nafkah keluarga. Iya, betul. Di luar ngisi sana sini gitu ya. Gitu. Udah jalan berapa lama itu usaha antum? Ubi apa Cilembu? Iya kurang lebih sih mau 2 bulan sih itu sih. Nah kemarin after bada ya semenjak yang puasa kemarin itu, masya Allah memang Allah sekarang ujian dari Allah beda lagi bang. Saya benar-benar sibuk. Sehari pernah sampai saya di bulan puasa masya Allah tuh saya ngisi 5 tempat bang satu hari. Masya Allah. Jam berapa aja? Iya ini sampai per hari ini nih. Jadwal saya paling seminggu tuh liburnya 1 hari paling. Oke kemarin aneh ngamanin jadwal beliau dulu nih. Iya, jadi ngisi podcast. Jadi dari Bandung nih teman-teman nih. Masya Allah. Ngisi podcast di mana kayak gitu-gitu. Saya nggak pernah nyangka Stat. Bener-bener saya nggak pernah. Kagak pernah kebayang ya. Orang waktu saya diundang podcast sama Cing Abdul. Terus ente gimana depan mau? Saya maunya mau ngajar-ngajar di musola, di masjid. Ya sih lebih senang begitu gitu betul, ngajar. Betul. Tapi ternyata pada kenyataannya Allah berkehendaknya lain. Betul. Lu kayaknya memang lu mesti masuk tuh nyelam tuh ke orang-orang tuh betul, gitu kan. Tetap ngasih. Anak-anak nongkrong tuh dia kurang agama, mereka jauh dari Allah tuh lu datengin gitu saat jadinya. Ya udah istilahnya setelah saya kayak gini ya saya sadar ya udahlah saya ikut. Mungkin ini mudah-mudahan aja ini benar-benar kehendak Allah dan Masya Allah. Saya minta doa Ustadz teman-teman sekalian supaya bisa jadi bermanfaat dan juga saya juga bisa terus memperbaiki diri saya lah gitu. Amin, Masya Allah. Ya gitu mungkin teman-teman ini Ustadz Jojo juga Masya Allah karena nggak semua sahabat Nabi itu kayak Abu Bakar sih. Nggak semua sahabat Nabi itu kayak Umar, kayak Utsman yang ngaji itu tiap hari, bahkan kalau nggak ngaji besoknya gantian sama tetangganya tersaling sharing. Jadi ada sahabat Nabi kayak meskipun ini ahli Badar juga sih, Nuaiman. Terus ada lagi sahabat-sahabat Nabi yang intinya lapis-lapis itu perlu diisi ya Ustaz ya. Betul. Oleh para mereka yang diamanahi ilmu oleh Allah. Betul Ustaz ya. Terima kasih banyak nih Ustaz Jojo udah mau main ke tempat kita Ustaz. Masya Allah nih. Karena ini warna baru sebenarnya Ustaz di dunia dakwah yang saya belum seberapa nggak ada apa-apanya gitu dibanding Ustadz udah kemana-mana kemudian langsung menyentuh sisi-sisi atau lapisan-lapisan yang untouchable. Kalau mungkin saya ke sana lu siapa gitu atau Ustadz yang lain terlalu soleh atau gimana gitu. Alhamdulillah jazakallahu khair Ustadz atas silaturahim antum kemari berbagi fawaidnya tadi beliau juga kisah-kisah hikmahnya Masya Allah yang semoga Ustadz Jojo dan keluarga semoga senantiasa diberkahi Allah Azza wa Jalla dan dimudahkan dalam aktivitas dakwahnya insya Allah Ustadz. Mungkin teman-teman itu yang bisa kita ngobrolin atau obrolkan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita ketemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.